Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami Gen Z Capital, tempatnya mudah keperawatan, ngobrol santai tapi bermakna seputar dunia kesehatan, nilai kemanusiaan, dan juga tentu aja sisi spiritualnya. Bener banget, karena sebagai generasi muda, kita gak cuma memahami teori perawatan, tapi juga harus punya empati dan nilai-nilai yang pas dalam praktik perawatan. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang gak dalam, tapi penting banget, yaitu perspektif perawatan paliatif Islam di Indonesia. Topik ini bukan cuma tentang merawat pasien, tapi juga tentang gimana kita bisa memaknai kehidupan dan kematian dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan tuh Kak. Jadi biar kita kenalan sama teman kita ya yang baru nonton itu, kita kenalan dulu gimana ya? Mungkin mulai dari aku dulu kali ya? Iya. Oke, halo semuanya teman-teman yang baru nonton podcast kamu Gen Z Capital. Kenalin ya, nama aku Kakak Nana. Mungkin Saya Putra. Dan saya Kak Dini. Nah, kita bertiga ini mahasiswa keperawatan yang bakal ngobrol santai tentang gimana sih konsep paliatif itu dan gimana nilai-nilai Islam bisa diterapkan dalam praktiknya di Indonesia. Jadi langsung aja yuk kita mulai perawatnya. Oke. Nah, untuk mungkin pertanyaan yang pertama nih ya dari aku dulu. Ya. Kita harus mulai dari pengertian dasarnya dulu kali ya. Menurut kalian berdua nih, keperawatan paliatif itu apa sih? Kalau menurut saya, perawatan paliatif itu pendekatan yang fokusnya bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien yang punya penyakit kronis atau terminal. Tuh. Jadi bukan soal memperpanjang hidup, tapi memastikan pasien bisa hidup dengan nyaman dan bermartabat. Kalau menurut kamu gimana? Ya, setuju tuh sama Kak Putra nih. Bahkan kadang kekuatan emosionalnya dan sebetulnya lebih penting tuh daripada tindakan medis Kak. Nah, pasien di tahap ini akhirnya sering lebih butuh ditemani dan didengarkan. Iya ya, betul banget ya. Dan di situ aku rasa peran perawat itu penting banget ya dulu ya. Karena kita yang paling dekat sama pasien secara langsung. Kalau dari sudut perspektif Islam, menurut kalian bagaimana? Dalam Islam, perawatan itu ibadah. Rasulullah selalu pernah bersabda tuh Kak, bahwa menjenguk orang sakit itu seperti berjalan di taman surga. Masya Allah banget ya kak. Yang artinya tuh di sini merawat orang sakit bukan hanya hal kecil atau lisan, apalagi kalau dilakukan dengan ikhlas dan normal. Iya sih, aku juga pernah baca juga ya. Dalam Islam kita itu diajarin buat tetap menjaga martabat manusia sampai akhir hayatnya. Jadi kalau misalnya pasien udah nggak bisa disembuhkan pun, kita tuh masih punya tanggung jawab buat merawatnya hingga akhir hayatnya untuk menjaga. Betul banget. Jadi nilai-nilai bersabar, tawakal, dan kasih sayang itu inti banget dalam perawatan paliatif Islam ini. Menurutku, perawatan itu bukan cuma tenaga medis, tapi juga teman spiritual pasien ya. Iya sih kak. Setuju tuh Kak. Dan itu juga yakin bisa bikin perawatan Islam beda, karena kita nggak cuma fokus pada tubuh tapi juga jiwa. Kita dengar ya. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari aku nih, menurut kalian sendiri, bagaimana sih penerapan konsep paliatif Islam ini di Indonesia? Perawatan paliatif Islam di Indonesia itu menurut kalian kayak gimana? Udah mulai ada sih beberapa rumah sakit besar juga punya layanan paliatif, tapi memang masih belum rata. Banyak masyarakat yang belum paham konsepnya, bahkan ada yang takut kalau dengar kata paliatif. Iya, kadang pasien dan keluarga merasa banyak udah diputus harapan, padahal kalau dijelaskan dengan benar, justru paliatif itu bentuk pedulian terhadap yang penuh empati. Tuh. Juga ya, dan kalau menurutku ini pendekatan Islam bisa jadi jembatan kita buat menjelaskan konsep itu ke masyarakat Indonesia yang mayoritasnya kebanyakan Muslim kan ya teman-teman. Nah, kalau dikaitkan dengan nilai ibadah dan kasih sayang, jadi orang lebih mudah menerima begitu. Setuju banget. Jadi perawat juga perlu peka secara budaya, agama, biar bisa mendampingi pasien dengan cara yang mereka pahami dan nyaman. Iya, benar Kak.
Kalau buat kalian pribadi, apa sih ini nilai yang paling kalian rasakan dari konsep paliatif Islam ini? Kalau saya sih keikhlasan. Karena dalam beberapa pasien terminal, kadang kita nggak bisa menyembuhkan, tapi tetap harus memberi yang terbaik. Itu latihan sabarnya itu susah banget dan harus ikhlas banget. Aku setuju banget Kak. Buat aku paliatif itu mengajarkan empati dan kemanusiaan, bahwa setiap orang itu berhak mendapatkan perawatan yang edukasi bahkan di atas sana. Dan buatku banyak banget tuh Kak. Jadi intinya keperawatan paliatif itu bukan tentang kematian, tapi tentang menerima kehidupan hingga akhir. Dalam banget tuh. Jadi intinya perawatan paliatif itu bukan tentang kematian, tapi tentang mengamati kehidupan sampai akhir. Ya, banget ya Kak. Juga ada hadis nih, bukan hadis, kayaknya sebuah ayat di Al-Quran ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya semua yang milik Allah akan kembali kepada Allah. Dan ada juga ayat yang menjelaskan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang akan meninggal dunia. Serem juga ya kalau bahas tentang meninggal dia, kita nggak tahu orang apa ya Kak. Iya, betul Kak, benar banget. Nah ya, jadi mungkin kesimpulannya, keperawatan paliatif Islam di Indonesia itu adalah kesehatan yang memadukan ilmu, empati, dan spirit. Iya, Kak. Dan tentu kita perawat gak cuma bekerja secara profesional juga ya, tapi juga beribadah melalui pekerjaan juga. Nah, ya. Ya, dan semoga kedepannya kita melayani perawatan Indonesia, terutama layanan paliatif di Indonesia makin berkembang dengan sentuhan nilai-nilai Islam yang memperkuat kemanusiaan. Amin ya Kak ya. Semoga harapan kita terwujudkan ya di Indonesia ini. Ya, ya udah ya buat teman-teman yang udah nonton podcast singkat kita hari ini tentang perawatan paliatif. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like buat kalian yang suka untuk membangun channel kita. Oke, dan kalau itu kita tutup ya Kak ya. Ya Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Wow.